Bapa dalam surga, Bapa yang terkasih, Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi, Tuhan yang agung, Tuhan yang mulia, Tuhan yang penuh kasih. Oleh karena kasih sayang, cinta dan perlindungan-Mu yang membuat kami boleh ada sebagaimana kami ada pagi hari ini, pada hari yang baru ini, tanggal 25 Februari, tanggal 24 Februari 2025 ini. Semua karena kasih dan cinta Tuhan kepada kami, anugerah-Mu yang luar biasa. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Oleh karena itu, masyarakat pada hari ini kehidupan hamba ke dalam tangan-Mu. Biar Tuhan memberikan hamba hikmat dan kebijaksanaan, dan tuntun hamba ke arah yang benar, dan agar hamba tetap hidup beriman, percaya, bergantung kepada Tuhan saja. Apapun terjadi, tantangan dan masalah, hamba tidak takut, tidak gentar. Hamba hanya serahkan, bergantung kepada Tuhan yang menjaga, melindungi hamba-Mu. Terima kasih Tuhan. Berikan kekuatan kepada hamba-Mu dalam menghadapi segala tantangan, tekanan-tekanan apapun, tekanan dalam kebutuhan hidup, keperluan, dan tekanan dalam segala kelemahan fisik, tubuh, sakit, penyakit, atau apapun saja. Tuhan memberikan kekuatan hamba supaya dapat hidup, bertahan, dan berjalan sesuai kehendak-Mu, dan tuntun hamba ke arah kebaikan dan kebenaran. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Putranya yang tunggal, Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus, apostolik dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Haleluya. Amin. Berita kebenaran pada hari ini dengan topik ibadah sebagai respons terhadap kasih Allah. Ibadah sebagai respon terhadap kasih Allah. Teks Alkitab 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mencintai Allah karena Allah lebih dahulu mencintai kita. Ibadah kita harus menjadi respon terhadap kasih Allah yang telah dinyatakan dalam Yesus Kristus. Kita harus memahami bahwa kasih Allah adalah dasar dan motivasi utama bagi kita. Ada beberapa poin penting yang perlu kita simak, kita renungkan. 1. Kasih Allah adalah dasar ibadah kita. 2. Ibadah kita haruslah menjadi respon terhadap kasih Allah. 3. Kasih Allah telah dinyatakan dalam Yesus Kristus. 4. Ibadah kita haruslah dilakukan
dengan hati yang tulus dan ikhlas. Pengertian kasih Allah dalam bahasa Yunani, bahasa Alkitab Perjanjian Baru. Dalam bahasa Yunani, kata kasih yang digunakan untuk menggambarkan kasih Allah memiliki beberapa makna yang kaya dan mendalam. Berikut ada beberapa kata Yunani yang digunakan untuk menggambarkan kasih Allah. Kata-kata Yunani untuk kasih Allah: 1. Agape. Kata ini berarti kasih atau cinta yang tidak bersyarat dan tidak egois. Kasih ini adalah kasih yang rela berkorban dan memberikan diri untuk kepentingan orang lain. Yang kedua, philia. Kata ini berarti persahabatan atau kasih yang berdasarkan pada hubungan yang erat dan keakrab. 3. Storge. Kasih ini berarti kasih atau cinta yang berdasarkan pada hubungan keluarga atau kekerabatan. 4. Eros. Kata ini berarti kasih atau cinta yang berdasarkan pada keinginan atau hasrat. Ayat Alkitab yang menggunakan kata Yunani tersebut: 1. Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah memberikan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kata Yunani agape, kata Yunaninya agape. Karena begitu besar kasih Allah, agape theos. 1 Korintus 13 ayat 1-3. Jika aku berbicara dengan bahasa manusia dan bahasa malaikat, tetapi tidak memiliki kasih, maka aku seperti gong yang berdentang atau simbal yang berdenting. Jika aku memiliki karunia untuk memahami semua rahasia dan memiliki semua pengetahuan, tetapi tidak memiliki kasih, maka aku tidak apa-apa. Jika aku memberikan semua harta milikku untuk diberikan kepada orang miskin, tetapi tidak memiliki kasih, maka itu tidak berguna atau apa-apa bagi aku. Kata Yunani-nya agape. 3 Efesus 5 ayat 25-33. Hai suami-suami, kasihilah istrimu seperti Kristus telah mengasihi jemaat dan telah menyerahkan dirinya baginya untuk menguduskannya, supaya jemaat menjadi suci, tanpa cacat atau kerut, tetapi suci dan tanpa celah. Kata Yunaninya agape. Sikap kritis dan praktis dalam memahami kasih Allah. Ada beberapa sikap kritis. Sikap kritis. 1. Mengakui keterbatasan. Mengakui bahwa kita tidak dapat memahami kasih Allah secara penuh, tetapi kita dapat mencoba memahaminya melalui firman Allah dan mengalami pengalaman hidup. 2. Menganalisis konteks Alkitab dan situasi hidup untuk memahami bagaimana kasih Allah dinyatakan dan diwujudkan. 3. Mengkritik konsep-konsep yang salah tentang kasih Allah dan menggantinya dengan memahami yang lebih akurat berdasarkan Alkitab, firman Allah. 4. Mengakui paradoks, mengakui bahwa kasih Allah dapat memiliki paradoks dan kontradiksi yang tidak dapat dipahami secara penuh oleh akal manusia. Sikap praktis. 1.
mengalami kasih Allah secara pribadi melalui doa, pembacaan Alkitab, dan pengalaman hidup. 2. Menunjukkan kasih kepada orang lain sebagai respon terhadap kasih Allah yang telah kita terima. 3. Mengembangkan empati dan memahami kebutuhan dan perasaan orang lain sebagai cara untuk menunjukkan kasih. 4. Mengampuni dan memaafkan orang lain sebagai cara untuk menunjukkan kasih dan mengikuti contoh Kristus. 5. Menghidupi kasih dalam kehidupan sehari-hari, baik dalam hubungan dengan orang lain dan maupun dalam pengambilan keputusan. Dengan sikap kritis dan praktis, kita dapat memahami kasih Allah dengan lebih baik dan menghidupi dalam kehidupan sehari-hari. Dan itu adalah ibadah kita dalam memberikan respon terhadap kasih Allah. Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan. Hari ini Tuhan telah mengajar kami tentang topik yang indah, yakni ibadah sebagai respon terhadap kasih Allah. Biar Tuhan dalam melakukan ibadah kami, baik ibadah secara pribadi, ibadah secara komunitas, ibadah dalam persekutuan, baik di rumah tangga atau di keluarga, baik di gereja, semua kami melakukan itu sebagai respons terhadap kasih Allah. Ajar kami Tuhan meresponi kasih-Mu yang begitu mengasihi kami, mengorbankan diri-Mu pribadi, anak-Mu yang tunggal, untuk datang ke dalam dunia, lahir dalam dunia, menderita, sengsara, disalibkan, mati dan dikuburkan, namun bangkit kembali pada hari yang ketiga. Kasih Tuhan kepada kami begitu dalam melebihi dalamnya lautan, begitu luas melebihi luasnya samudra raya, begitu tinggi melebihi tingginya langit dari bumi, bahkan begitu indah melebihi indahnya pelangi. Oleh karena kasih mula yang memungkinkan kami ada sebagaimana kami ada, kami dapat hidup pada hari ini. Kami dapat melakukan aktivitas, kami dapat bernapas, semua itu karena kasih dan anugerah Tuhan. Oleh karena itu kami berkata dan bersyukur kepada Tuhan bahwa Tuhan itu baik adanya. Terima kasih. Kami bersyukur Bapa. Haleluya. Ya Allah Bapa yang Maha Kuasa, kami datang di hadapan-Mu dengan hati yang tulus dan ikhlas. Kami berdoa agar kami dapat melakukan ibadah yang sejati, ibadah yang dilakukan dengan roh dan kebenaran. Tolonglah kami untuk meninggalkan ritual dan tradisi yang hanya sekadar formalitas, dan untuk mencari kebenaran-Mu. Kami mau mencari kebenaran-Mu yang hidup dan kuasa. Berikanlah kami yang hati yang murni dan pikiran yang jernih, agar kami dapat memahami dan mengikuti kebenaran-Mu. Tolonglah kami untuk
mempersembahkan diri kami sebagai persembahan yang hidup, kudus, dan berkenan kepadamu sebagai respon terhadap kasih Allah. Ya Allah, kami berdoa agar ibadah kami dapat menjadi ibadah yang sejati, ibadah yang dapat menyenangkan hatimu sebagai respon kami terhadap kasih-Mu yang suci, kudus, tulus, indah, dan penuh dengan anugerah kepada kami. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami, Tuhan yang berkuasa dan terhormat, kami berdoa. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa bagi bangsa dan negara Republik Indonesia ini. Tuhan memberkati bangsa ini. Biar bangsa ini beribadah kepada Tuhan sebagai respon terhadap kasih Tuhan, kasih Allah kepada bangsa ini yang telah memberkati bangsa ini. Lautannya diberkati, daratannya diberkati, udaranya diberkati. Terima kasih Tuhan. Berkati para pemimpin kami, presiden, wakil presiden, para menteri, kabinetnya, Polri, TNI. Tuhan memberkati para pemimpin kami, berikan hikmat dan kebijaksanaan agar dapat dengan kuasa dan kasih-Mu mereka dapat menuntun, mengarahkan, memimpin, memanajemeni rakyat pada bangsa Indonesia ini menuju masyarakat yang adil dan makmur. Mereka masyarakat yang diberkati oleh Tuhan. Lebih dari itu, masyarakat yang boleh mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bangsa ini diberkati, hasil perikanannya diberkati, hasil tambangnya diberkati, hasil pertaniannya diberkati, segala hasil yang ada dalam bangsa, bumi, pertiwi Indonesia ini diberkati oleh Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi pelayanan misi penginjilan dunia ke 5 benua yang ada dalam dunia ini. Benua Afrika, benua Eropa, benua Amerika, benua Asia, benua Australia. Kiranya Tuhan kirim para misionari, para penginjil untuk pergi memberitakan Injil sampai ke pelosok manapun, terpencil manapun yang ada dalam benua, dalam dunia ini. Kiranya Tuhan tolong biar setiap orang sampai di tempat terpencil manapun mendengar nama Yesus Kristus. Nama Yesus Kristus dikumandangkan, diproklamirkan, diberitakan agar setiap orang berdengar dan lutut mereka bertelut menyembah dan lidah mulut mereka mengaku bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat, dan mereka hidup mengabdi kepada Tuhan, percaya dan beribadah kepada Tuhan, dan mereka boleh diselamatkan dan siap bersama dengan kami untuk masuk ke dalam kerajaan sorga yang kekal. Sorga dipenuhi oleh jiwa-jiwa yang percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersama dengan para malaikat dan orang kudus di sorga menyembah Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus hamba berdoa. Hamba juga serahkan Tuhan berdoa buat para setan, para iblis, orang-orang tidak percaya yang telah Tuhan siapkan masukkan ke dalam neraka agar mereka disiksa siang dan malam karena ketidakpercayaan, tidak mau menyembah kepada Allah, beribadah sebagai respon kasih Allah kepada mereka. Hancurkan segala iblis, setan dan antek-anteknya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Hamba berdoa bagi ketentraman, kedamaian bangsa-bangsa yang ada, negara-negara yang ada dalam dunia ini. Biar Tuhan berikan keamanan, ketentraman, kedamaian. Biar tidak ada lagi peperangan, tidak ada lagi pertikaian, tidak ada lagi permusuhan dan kejahatan. Semua bangsa-bangsa boleh aman, boleh damai, boleh tentram, mengalami sukacita, kebahagiaan, hidup penuh kasih satu dengan yang lain, dan sinar kemuliaan surgawi boleh dinyatakan melalui putramu Yesus Kristus Tuhan, agar setiap orang boleh hidup dalam pertobatan dan percaya kepada Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus, Allah yang esa, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar semuanya negara-negara, bangsa-bangsa aman, tentram, hidup di dalam kedamaian. Haleluya. Hamba berdoa bagi rekan-rekan yang mendengarkan siaran program ini dimanapun mereka berada. Tuhan, hamba berdoa, Tuhan berkati mereka. Jika mereka lemah, Tuhan kuatkan. Jika mereka berdosa, Tuhan ampuni. Jika mereka sakit, Tuhan sembuhkan. Penyakit apapun yang ada
dalam tubuh mereka, penyakit di kaki, di tangan, di mata, dalam organ tubuh mereka, penyakit di paru-paru, penyakit di jantung, penyakit di ginjal, batu empedu, lemah ginjal, apapun, penyakit di saluran kemih, pencernaan, apa yang membuat susah mereka pencernaannya secara baik, Tuhan, penyakit kolesterol, penyakit tekanan darah, darah tinggi, darah rendah, penyakit demam berdarah, penyakit di pankreas, penyakit di prostat, penyakit saluran kemih, penyakit apapun, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hai segala sakit penyakit dan kelemahan tubuh, kami perintahkan dengan kuasa Kristus, engkau keluar dari tubuh kami. Karena tubuh kami telah dibeli dengan harga yang mahal oleh curahan darah anak domba Allah, darah Yesus Kristus Tuhan, darah juru selamat yang maha kuasa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hei penyakit keluar, engkau lenyap, kami usir engkau tidak punya tempat pada tubuh kami umat yang percaya. Karena tubuh kami adalah bait Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami umatmu yang mendengarkan siaran ini, kami yang percaya kepada Kristus, semua kami telah disembuhkan, dipulihkan, kami sehat kembali. Kami dapat melakukan aktivitas dengan luas, bisa berdiri, berjalan, melakukan aktivitas, menggerakkan kaki, tangan, semuanya. Penyakit apapun telah lenyap di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Penyakit stroke hilang, lenyap. Kami disembuhkan, kami dipulihkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Berkati kami semua Bapa. Haleluya, haleluya. Terima kasih. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi keluarga-keluarga Kristen dimanapun berada. Jika mereka dalam konflik keluarga, Tuhan pulihkan. Mungkin di ujung perceraian, suami ingin meninggalkan istri ingin meninggalkan suami, orang tua meninggalkan anak. Tuhan persatukan kembali, pulihkan keluarga Kristen, biar keluarga Kristen sama-sama melayani Tuhan, beribadah ke rumah Tuhan, di gereja, memuji, menyembah, mengagungkan nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat, agar mereka boleh diselamatkan dan bahagia. Persatukan keluarga Kristen, dan keluarga Kristen boleh menjadi saksi, menjadi berkat, menjadi garam dan terang dunia, menjadi pembawa salam bagi dunia ini. Dan jika orang-orang di seputarnya melihat keluarga-keluarga Kristen lewat lingkungan mereka tempat tinggal, pekerjaan mereka, atau dimanapun mereka berada, orang-orang boleh melihat Kristus di dalamnya dan percaya pada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat melalui keluarga-keluarga Kristen. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Terima kasih Bapa dalam surga. Akhirnya Bapa dalam surga, hamba berdoa bagi gereja-gereja Tuhan dimanapun berada, para gembala, pemimpin gereja, para pendeta dimanapun berada. Tuhan memberkati gereja Kristen, Tuhan memberkati gereja-gerejamu, Tuhan memberkati para pemimpin gereja, para pendeta, para gembala jemaat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Hamba juga berdoa bagi sekolah-sekolah tinggi teologi, sekolah-sekolah Alkitab, sekolah-sekolah penginjilan di dalam manapun berada, dari setiap denominasi apapun. Khususnya hamba berdoa untuk sekolah tinggi teologi STRM. Hamba serahkan dalam tangan Tuhan. Tuhan memberkati sistem organisasi, berkati sistem kurikulumnya, berkati para pemimpinnya, para stafnya, berkati para dosennya, berkati para mahasiswanya, baik S1, S2, S3. Tuhan memberkati. Tambahkan jiwa-jiwa para mahasiswa untuk belajar di STRM. Dan mereka diberkati lewat STRM, dibekali dengan ilmu-ilmu, pengetahuan, dan hidup yang berkenan kepada Tuhan. Dan mereka boleh menjadi saksi Kristus, menjadi garam dan terang dunia, menjadi para pemimpin yang handal dan berkualitas. Pemimpin yang baik dapat mempengaruhi dunia untuk mengenal Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan memberkati STRM. STRM makin jaya, makin diberkati oleh Tuhan. Hidup berkenan kepada Tuhan. STRM makin dipulihkan, dihormati, makin jaya, makin diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Banyak jiwa-jiwa para mahasiswa makin bertumbuh, datang belajar di STRM, baik S1, S2 dan S3 di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa. Akhirnya Tuhan Yesus Kristus, kami umatmu yang mendengarkan siaran program ini, kami butuh berkat, kasih dan anugerah
perlindungan dan penyertaan Tuhan. Kiranya Tuhan damai sejahtera, Gembala Agung kita, menyertai kita dan menuntun kita, memberkati kita. Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahmu kepadamu dan memberikan engkau sukacita dan kebahagiaan. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Kiranya berkat Bapa, Putra, dan Roh Kudus, berkat Yesus Kristus turun atas kita sekalian, memberkati usaha, toko dagangan, bisnis kita, memberkati keluarga kita, memberkati pelayanan kita, memberkati studi kita, memberkati setiap apapun yang kita kerjakan. Jika itu sesuai dan berkenan di hadapan Tuhan, semuanya diberkati oleh Tuhan. Tuhan memberkati kita, Tuhan memberkati kesehatan kita, Tuhan memberkati cita-cita kita, harapan masa depan kita. Tuhan memberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami terima berkat, kasih, kemurahan Allah, anugerah Allah pada kami. Dan biar kami semua hidup dan beribadah sebagai respon kami terhadap kasih Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hamba berdoa. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa. Haleluya. Amin.